Shalom, selamat pagi, sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita luar biasa dalam Tuhan. Amin. Rahmatnya selalu baru setiap pagi, dan mari kita sambut berkat Tuhan. Pagi hari ini kita menyembah Dia. Bapa, terima kasih. Dengan darah-Mu kami memberanikan diri masuk ke dalam pelataran-Mu dengan sukacita, dengan syukur. Dan orang yang benar akan hidup oleh iman. Kami percaya, kami beriman, kami terima dalam nama Yesus berkat Tuhan yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Kami sembah Engkau Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita siapkan hati saudaraku untuk menyembah Tuhan. Puji nama Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Engkau baik, Bapa. Terima kasih, Bapa. Kami bersyukur. Doa dan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikan. Bila seperti waktu mencapai tanggung waktu Tuhan hati hari akan mudah berhenti ku tetap percaya pasti baik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya untuk terbaikku. Biarkan setiap ku percaya memberi waktu Tuhan. Walau lewat itu, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Ada proses dalam proses lewati
menang. Kita bersyukur proses yang Tuhan izinkan dalam nama Yesus. Semoga kita tetap kuat, tidak. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami bersyukur untuk setiap waktu-waktu yang Engkau jadikan bagi kehidupan kami. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Pagi hari ini kita akan merenungkan 5 pasal dari 1 Samuel 30 hingga 1 Samuel 31 di penghujung kitab 1 Samuel, dan kita akan masuk di kitab 2 Samuel pasal 1 hingga pasal yang ketiga. Hal yang menarik tentang kitab Samuel adalah tentang Daud, dan masih tentang Daud di firman Tuhan hari ini. Saudara yang diberkati Tuhan, Daud sudah melewati perjalanan di mana dia menghindar terus dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia menghindar dari pertempuran dengan Saul karena dia menghindar karena bukan penakut, tapi dia menghormati hamba Tuhan ini. Dia tidak mau membalas sebab dia punya kesanggupan untuk eh, membinasakan musuh-musuhnya, tapi dia tidak mau melakukan kekuasaannya itu kepada orang yang diurapi. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar tentang 1 Samuel di pasal-pasal yang terakhir dan masuk di 2 Samuel. 1 Samuel itu berbicara tentang Nabi Samuel dan kepemimpinan Saul hingga kepada masa transisi menuju pada kepemimpinan Daud yang sudah diurapi Tuhan dari kitab 1 Samuel 16. Di akhir firman Tuhan di 1 Samuel 30-31, seperti perkataan Daud yang kemarin kita sudah belajar bahwa jangan menjamah orang yang diurapi. Satu saat nanti Tuhan akan berurusan dengan dia, entahkah lewat usianya, entahkah dia hilang di hutan belantara atau dia mati oleh perang, dan itu memang terjadi bukan tangan kekuasaan Daud yang membinasakan Saul, tetapi oleh karena waktunya dia memang harus mati untuk mengakhiri masa jabatannya sebagai raja. Jadi saudara, ada waktu Tuhan, selalu ada waktu yang terbaik untuk kita di dalam fase-fase kehidupan kita. Jangan kita melampaui waktu Tuhan. Ketika Daud diurapi, dia tidak melampaui waktu Tuhan. Dia bersabar hingga Tuhan sendiri yang mengangkat. Bahkan dia tidak berupaya eh, untuk merebut kekuasaan dari Saul. Tetapi waktu Tuhan adalah yang terbaik bagi Daud, dan dia hanya berserah kepada Tuhan karena panggilan Tuhan dalam hidupnya itu tergenapi dalam hidupnya, bukan kuat dan gagah dari Daud. Pelarian Daud selanjutnya diakhiri dengan bagaimana dia bersekutu, dia mendapat perlindungan dari musuhnya sendiri, yaitu bangsa Filistin. Singkat cerita, di pasal-pasal yang kemarin, bangsa Filistin menyuruh dia untuk kembali. Dan dia kembali di tempat yang diberikan oleh Raja Akis atau Raja Gad. Dia kembali ke Siklag. Di dalam kitab 1 Samuel 27 ayat 6, dia mendapatkan sebuah tempat bernama Siklag. Pada hari itu Akis memberikan Siklag kepadanya, itulah sebabnya Siklag menjadi kepunyaan raja-raja Yehuda sampai sekarang. Jadi Siklag ada sebuah kota di Gad yang diberikan kepada Daud. Dan sampai di sana ketika bangsa Filistin yang melarang Daud untuk berperang bersama-sama dengan bangsa Filistin, Daud disuruh pulang, dia kembali ke Siklag. Ternyata di Siklag sudah ada serangan dari bangsa Amalek. Siklag terbakar, kemudian Daud mengadakan pembalasan kepada orang Amalek. Di Siklag mereka membakar. Bangsa Amalek itu menyerang Daud duluan, mereka membakar tempatnya, bahkan mereka menculik istri-istri Daud, mereka banyak wanita dan anak-anak, mereka melakukan pembakaran kemah-kemah yang ada di Siklag. Itu membuat kecewa orang-orang yang menjadi pengikut Daud pada waktu itu. Kemudian Daud mengalahkan bangsa Amalek dan dia berhasil mengambil kembali istri-istrinya yang diculik oleh bangsa Amalek. Selanjutnya Daud mengirim pemberian kepada para tua-tua di Yehuda, yaitu berupa jarahan yang dia rebut dari bangsa Amalek yang dia telah kalahkan. Di pasal 31, bangsa Filistin yang berperang dengan Saul, dan Tuhan izinkan
Daud tidak berperang dengan Saul, tetapi bangsa Filistin itulah yang mengalahkan Saul. Tetapi sebetulnya Saul itu dibunuh dengan parang ya, Saudara. Di dalam peperangan tersebut ketika orang Filistin terus mengejar Saul dan anak-anaknya, yang menewaskan anak-anaknya itu Yonatan, Abinadab, dan Malkisua, makin beratlah pertempuran itu bagi Saul. Para pemanah menjumpai dia dan melukainya dengan sangat parah. Lalu dengan keadaannya yang sudah terluka parah, Saul berkata kepada pembawa senjatanya, "Punuslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tak bersunat itu menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Jadi dia dia mati di tangan pembawa senjatanya. eh, Sebetulnya dia tidak mau. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan diri di atasnya. Ketika pembawa senjatanya itu melihat bahwa Saul telah mati, ia pun menjatuhkan diri di atas pedangnya lalu mati bersama-sama dengan Saul. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, demikian akhir kehidupan dari Saul, ketiga anaknya dan pembawa senjatanya dan seluruh tentaranya sama-sama mati pada hari itu, saudara. Dan keesokan harinya orang Filistin datang merampasi orang-orang yang mati terbunuh itu, dan didapati mereka Saul dan ketiga anaknya. Saul sudah mati, ketiga anaknya sudah mati, tetapi mereka juga memancung kepala Saul, merampas senjata-senjata dan menyuruh orang berkeliling negeri Filistin, dan mereka membawa bersorak-sorak dengan kemenangan itu. Kemudian mereka menaruh senjata-senjata Saul di kuil Asitoret dan mayatnya dipakukan mereka di tembok kota Betsean. Demikian akhir kehidupan dari Saul itu, dia mati sangat mengenaskan, saudara. Dan pada waktu Daud menerima kabar kematian Saul, dia sangat berduka cita karena dia menganggap Saul adalah seorang pahlawan. Ratapan Daud dan karena Saul dan juga Yonatan yang mencintai dia melebihi cinta seorang wanita bagi dia. Yonatan adalah sahabat yang betul-betul setia dengan dia. Jadi Daud sangat meratapi kematian Saul dan Yonatan. Selanjutnya di pasal 2 ayat 1 hingga 7, Daud diangkat menjadi raja atas Yehuda. Dia diurapi oleh orang-orang Yehuda. Dia menjadi raja di Yehuda, tapi belum menjadi raja di Israel karena orang Israel masih setia mengikuti anak-anak dari eh, Saul, anak yang lainnya yang bernama Isiboset. Daud menjadi raja di Yehuda. Isiboset menjadi raja di Israel. Lalu peperangan terjadi terus antara keluarga Daud dan keluarga Saul, yaitu keluarga Isiboset. Selanjutnya diceritakan anak laki-laki Daud di pasal 3 ayat 2 hingga yang kelima. Kemudian ada Abner, keponakan dari Saul yang sangat setia kepada Saul. Kesetiaannya itu dia tunjukkan juga kepada anak dari Saul, yaitu Isiboset. Jadi selama Isiboset memerintah kerajaan Israel, Abner ini merupakan panglimanya Saul yang terus berpihak kepada Isiboset. Namun satu perkataan Isiboset yang menyakiti hati Abner, yaitu ketika Isiboset menuduh Abner telah meniduri gundiknya. Lalu Abner sangat marah, lalu dia berkata dengan sangat keras kepada Isiboset. Dia berkata seperti ini, "Kepala anjing dari Yehuda ke aku, sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul, ayahmu, kepada saudara-saudaranya, dan kepada sahabatnya. Aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud, tapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan." Jadi dia sangat marah, dan selanjutnya karena tuduhan dari Isiboset yang melukai harga dirinya, Abner kemudian memihak kepada Daud. Tetapi keberpihakan Abner kepada Daud itu disalah mengerti oleh Yoab. Yoab itu adalah anak-anak Seruya. Yoab itu adalah 3 kakak beradik dan mereka salah satu adiknya Asael itu dibunuh oleh Abner. Dan begitu Abner mau mengadakan persepakatan untuk memihak kepada Daud supaya Daud menjadi raja bukan cuma di Yehuda tetapi di seluruh Israel, Yoab membunuh Abner. Dan singkat cerita, Daud sangat sedih dengan kematian dari Abner karena Abner dianggap sebagai seorang pahlawan. Karena Abner itu adalah panglima yang senantiasa berpihak kepada Saul, dan memang Daud sangat menghormati Raja Saul. Ketika Abner bermaksud untuk mengangkat dan berpihak kepada Daud untuk mengangkat dia sebagai Raja Israel,
Jadi Daud semakin sedih dengan sikap Yoab yang telah membunuh Abner. Demikian ringkasan saudara garis besar di kitab 1 Samuel 30 hingga 31 dan 2 Samuel 1 hingga 2 Samuel 3. Saya percaya kita semuanya terus mengikuti firman Tuhan ini. Amin. Dan saya percaya saudara-saudara tetap setia membaca 5 pasal per hari. Amin. Kita harus membaca semuanya dari 5 pasal tersebut supaya setiap ringkasan itu dapat kita mengerti dengan baik dan kita mengikuti karena firman Tuhan akan menjadi makanan bagi kita setiap hari yang menguatkan kita. Amin. Saya memberikan judul Daud menjadi Raja Yehuda pada saat ini dan kalau saudara lihat di gambar yang saya taruh di background saya, yaitu Daud berubah dari seorang yang memainkan kecapi pada waktu muda ketika dia menjadi pemegang senjata dari Raja Saul. Dia menjadi juga pemain kecapi yang selalu memainkan alat musik yang menghibur Saul kalau dia diserang oleh roh-roh jahat. Dan dia diubahkan bukan menjadi sekedar pemain kecapi raja, dia diubahkan menjadi pemain kecapinya Tuhan, dia menjadi raja di Yehuda. Daud menjadi raja di dalam 2 Samuel 2, saudara. Di dalam 1 Samuel 29 hingga 30 dia mengalami yang tadi saya sudah jelaskan di garis besar yang tadi. Ketika dia di Siklak, dia kembali ke Siklak di tempat yang sudah diberikan Raja Akis atau Raja Gad, Raja Kota Gad. Ya, sampai di sana Amalek sudah menyerang Siklak. Lalu perempuan-perempuan yang sudah di sana, tua muda, ditawan oleh mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiringnya sekalian kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud sampai kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis. Istri mereka, anak-anak mereka ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yaitu Ahinoam, perempuan Yizreel, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Jadi Daud disalahkan dengan keadaan itu. Seluruh rakyat telah pedih hati masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dan singkat cerita, Tuhan memberikan kemenangan kembali kepada Daud mengalahkan orang Amalek. Daud bisa melepaskan semua yang dirampas oleh orang Amalek itu, juga termasuk kedua istrinya dapat dilepaskan. Tidak ada yang hilang pada mereka, dari hal yang kecil sampai hal yang besar, sampai anak laki-laki dan anak perempuan, dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas dari mereka itu semua dibawa Daud kembali. Bahkan Daud mengambil segala kambing, domba, lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya serta berkata, inilah jarahan Daud. Dalam penyertaan Tuhan, Daud selalu mengalami kemenangan. Daud di Siklak, Siklak yang diberikan oleh Akis Raja Kota Gad, Siklak yang juga dibakar oleh orang Amalek, tapi dia berhasil merebut kembali Siklak, dan sampai pada waktu itu Siklak dikenal sebagai tanah-tanah kepunyaan milik Raja Yehuda. Selanjutnya di dalam 2 Samuel 2, setelah perkabungan yang dilakukan oleh karena kematian Saul dan ketiga putranya, Daud diurapi sebagai raja di Yehuda. Pada waktu Daud, selama Daud hidup, dia selalu, tiap kali dia mau mengambil keputusan penting, dia bertanya kepada Tuhan. Dia selalu bertanya kepada Tuhan. Itu sebabnya, saudara, raja yang sangat disukai Tuhan, itu Raja Daud. Saul, raja yang sangat tidak disukai Tuhan. Karena dia selalu tidak mau bertanya-tanya. Ketika pun dia sudah mendengar, dia tidak taat. Dan pemberontakan seperti dosa yang bertenung di hadapan Tuhan. Tetapi Daud, seorang yang disukai oleh Tuhan. Setiap kali ada sesuatu dia bertanya, haruskah aku berperang Tuhan? Apakah aku akan menghadapi kemenangan melawan orang ini? Ketika di Siklak pun dia bertanya dulu sebelum dia berperang melawan orang Amalek. Jadi dia tidak dikuasai oleh emosinya. Jadi ketika dia memutuskan untuk tidak melawan hamba Tuhan yang diurapi oleh Tuhan, yaitu Raja Saul, itu memang karena Tuhan tidak kehendaki dan dia selalu taat dengan apa yang Tuhan mau. Ayat 1 dari 2 Samuel 2 berkata, apakah harus pergi? Aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda. Pergilah, dia tanya, kemana? Ke Hebron. Jadi
Sertakan Tuhan di dalam seluruh perencanaanmu, saudara. Kemanapun engkau pergi, mau kemana aku hari ini? Ke Hebron. Amin. Lalu pergilah Daud ke sana dengan kedua istrinya, Ahinoam, perempuan Yisril, dan Abigail, bekas istri Nabal, orang Karmel itu. Juga Daud membawa serta orang-orang yang mengiringinya masing-masing dengan rumah tangganya, dan menetaplah mereka di kota-kota Hebron. Kota Hebron adalah kota yang direbut oleh Kaleb bin Yefune, karena Kaleb adalah dari Bani Yehuda. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda, lalu mengurapi Daud di sana, menjadi raja atas kaum Yehuda. Ketika kepada Daud diberitakan kepada orang-orang Yabes menguburkan Saul, maka Daud mengirim orang kepada Yabes Gilead dengan pesan, "Diberkatilah kamu oleh Tuhan, karena kamu telah menunjukkan kasih-Mu kepada tuanmu Saul dengan menguburkannya. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya menunjukkan kasih dan setianya kepadamu. Aku pun akan berbuat demikian yang sama kepadamu, karena kamu telah melakukan hal yang demikian. Kuatkanlah hatimu sekarang dan jadilah orang-orang yang gagah perkasa. Sekalipun tuanmu Saul sudah mati dan aku telah diurapi oleh kaum Yehuda menjadi raja atas mereka." Abner bin Ner, panglima Saul, telah mengambil Isi-Boset anak Saul dan membawanya ke Mahanaim, serta menjadikannya raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisril, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Jadi Raja Daud diangkat menjadi raja hanya di wilayah Bani Yehuda. Tetapi Isi-Boset, anak Saul, dibawa Abner bin Naun, yaitu panglima Saul, dibawa ke Mahanaim. Dijadikan raja atas Gilead, atas orang Asyuri, atas Yisril, atas Efraim, dan atas Benyamin, bahkan atas seluruh Israel. Kita tahu bahwa Israel itu ada 12 suku. 12 suku menjadi 13 suku, termasuk karena suku Yusuf dibagi menjadi dua, yaitu Efraim dan Manasye. Jadi ke-12 suku yang lain itu ada di bawah kepemimpinan Isi-Boset. Sementara Daud hanya menjadi raja atas suku Yehuda. Isi-Boset bin Saul berumur 40 tahun pada waktu ia menjadi raja atas Israel, dan ia memerintah 2 tahun lamanya. Jadi di Israel itu Isi-Boset memerintah 2 tahun, tidak langsung diperintah oleh Raja Saul. Dalam kepemimpinan Isi-Boset ini selama 2 tahun, Isi-Boset ini sangat didukung oleh Abner bin Ner, panglima Saul yang setia, yang merupakan ponakan juga dari Saul. Hanya kaum Yehuda yang setia mengikuti Daud. Dan lamanya Daud memerintah di Hebron atas kaum Yehuda ya adalah selama 7 tahun dan 6 bulan. Selama 7 tahun dan 6 bulan Daud memerintah di atas Hebron. Dan saudaraku, itulah kisah dari Daud menjadi raja di Yehuda, di mana dia diangkat oleh orang-orang Yehuda, tapi dia tidak menjadi raja di atas seluruh Israel. Selanjutnya di dalam 2 Samuel pasal yang ketiga, panglima Saul, Abner, berpihak kepada Daud untuk menjadikannya raja Israel. Ceritanya oleh karena kesalahan dari Isi-Boset sendiri. Sebenarnya pada waktu itu keluarga Saul dan keluarga Daud itu berlarut-larut mengalami peperangan. Tetapi Saul yang anaknya Isi-Boset dengan 12 suku itu ada di bawah kepemimpinan dia, berperang dengan Daud yang ada di bawah kepemimpinan Daud itu hanya satu suku, yaitu Raja Yehuda. Tetapi Daud kian lama kian kuat, sedangkan keluarga Saul kian lama kian lemah. Oleh karena Daud ada dalam penyertaan Tuhan dan dia selalu tidak lupa bertanya-tanya akan Tuhan. Dia selalu hati-hati, bukan sembrono. Setiap kali dia berperang bukan karena kuat dan gagah dia. Di Hebron lahirlah bagi Daud anak-anak lelaki. Anak sulungnya itu Amnon dari Ahinoam, perempuan Yisril. Anak yang kedua ialah Kileab dari Abigail, yaitu janda dari Nabal, bekas istri Nabal, orang Karmel. Yang ketiga adalah Absalom, anak dari Maakah, anak perempuan Talmai, Raja Gesur. Yang keempat ialah Adonai, anak dari Hagit. Yang kelima ialah Sefaca, anak Abital. Dan yang keenam ialah Yitream dari Egla, istri Daud. Semuanya ini dilahirkan bagi Daud di Hebron. Jadi 6 anak Daud yang dilahirkan
di Hebron. Selama ada peperangan antara keluarga Saul dan keluarga Daud, maka Abner makin mendapat pengaruh di antara keluarga Saul. Panglima Abner makin terkenal di kalangan keluarga Saul. Dan satu ketika Saul mempunyai gundik yang bernama Rispa. Dia anak perempuan ayah. Berkatalah Isi-Boset kepada Abner, "Mengapa kau hampiri gundik ayahku?" Jadi dia menuduh Abner. Lalu sangat marahlah Abner karena perkataan Isi-Boset itu, katanya, "Kepala anjing dari Yehuda ke aku, sampai sekarang aku masih menunjukkan kesetiaanku kepada keluarga Saul ayahmu, kepada saudara-saudaraku dan kepada sahabat-sahabatnya, dan aku tidak membiarkan engkau jatuh ke tangan Daud. Tapi sekarang engkau menuduh aku berlaku salah dengan seorang perempuan. Kiranya Allah menghukum Abner bahkan lebih lagi daripada itu jika tidak kulakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepadanya, yakni memindahkan kerajaan dari keluarga Saul dan mendirikan tahta kerajaan Daud atas Israel dan atas Yehuda dari Dan sampai Bersheba." Dan Isi-Boset tidak dapat lagi menjawab sepatah kata pun kepada Abner karena takut kepadanya. Lalu disinilah titik balik di mana Abner berpihak kepada Saul. Saking marahnya karena kesetiaannya itu eh, di, disakiti oleh Isi-Boset, dia mengatakan, "Aku akan melakukan kepada Daud seperti yang dijanjikan Tuhan." Jadi di sini kita lihat bahwa sebenarnya Abner tahu bahwa Daud dijanjikan Tuhan untuk menjadi raja atas seluruh Israel. Lalu dia memutuskan untuk berpihak kepada Daud. Dia kirim utusan kepada Daud. Dia bersepakat untuk mengadakan perjanjian dengan Daud untuk membantu Daud menjadi raja bagi seluruh Israel, supaya seluruh Israel berpihak kepada Daud. Kemudian Daud sepakat. Daud katakan, "Engkau bawa Mikal, istriku, anak perempuan dari Saul, lalu engkau datang menghadap aku." Lalu Daud mengirim utusan juga kepada Isi-Boset, "Berikanlah istriku Mikal." Lalu Isi-Boset, raja Israel ini, menyuruh mengambil perempuan itu daripada suaminya, yakni Paltiel bin Lais. Dan suaminya berjalan bersama-sama dengan dia sambil mengikuti dengan dia, menangis sampai Barhurim. Lalu berkatalah Abner kepadanya, "Ayo pulanglah." Maka pulanglah ia. Sementara itu berundinglah Abner dengan para tua-tua orang Israel, katanya, "Telah lama kamu menghendaki Daud menjadi raja atas kamu. Maka sekarang bertindaklah, sebab Tuhan sudah berfirman tentang Daud demikian. Dengan perantaraan hambaku Daud, aku akan menyelamatkan umatku Israel dari tangan orang Filistin, dari tangan semua musuhnya." Abner berbicara dengan orang Benyamin, pula Abner pergi membicarakan dengan Daud di Hebron segala yang sudah dipandang baik oleh orang Israel dan seluruh kaum Benyamin. Jadi saudara, singkat cerita, Abner berpihak kepada Daud oleh karena kesalahan dari Isi-Boset yang sudah menuduh Abner yang macam-macam. Dan saya mau katakan di sini saudara, ada janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan dari 1 Samuel 16 ayat 7 dan seterusnya. Tuhan tidak melihat apa yang dilihat manusia, tapi Tuhan melihat hati, dan Tuhan sudah memilih Daud menjadi raja Israel. Seluruh Israel tahu bahwa panggilan pengurapan Daud adalah menjadi raja, tapi Daud tidak pernah mengejar untuk dia menduduki kerajaan, tetapi dia didukung oleh Yehuda. Dan kemudian Abner memutuskan untuk dia mendukung rencana Tuhan atas Daud untuk menjadi raja dan supaya Israel berpihak kepada Daud. Singkat cerita, Benyamin dan seluruh Israel berpihak kepada Daud, dan waktu Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Kalau Tuhan sudah berjanji, dia pasti akan mengenapi. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Amin. Walau kadang kita tidak bisa mengerti. Jikalau Daud tidak memahami waktu Tuhan, dia pasti akan kecewa pada saat dia mengalami proses demi proses di dalam kehidupannya. Proses bagaimana dia kejar Saul, proses bagaimana dia direndahkan oleh kakak-kakaknya, proses di mana dia harus berperang melawan orang Filistin. Tapi apa yang dia lakukan, saudara? Dia selalu berperang, berperang, dan berperang tanpa henti. Tujuannya adalah selalu kalau dia melangkah, dia nggak pernah tidak bertanyakan Tuhan. "Tuhan, hari ini saya bisa berperang? Tuhan, apakah saya akan menang melawan orang Filistin? Apakah saya akan menang melawan orang Amalek? Apakah saya akan pergi
Dan dia selalu percaya bahwa mengikuti Tuhan itu selalu harus setia mendengarkan suara Tuhan. Dan dia tidak pernah berhenti untuk percaya kepada Tuhan. Bahkan dia tidak melakukan kesalahan dengan membunuh orang yang dia urapi. Sekalipun dia dijanjikan oleh raja, sekalipun dia dijanjikan oleh Tuhan untuk menjadi raja, tapi dia tidak mengejar jabatan raja tersebut. Sebaliknya, dia mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ketika dia mengejar apa yang menjadi kehendak Tuhan, kedudukan itu yang sudah diurapi oleh Tuhan yang mengejar dia. Bahkan Abner yang awalnya tidak berpihak kepada Daud, kemudian karena sebuah kesalahan oleh karena Isi-Boset yang menuduh dia, Abner kemudian digerakkan Tuhan untuk mendudukkan Daud sebagai raja sesuai dengan janji Tuhan. Jadi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup kita itu adalah skenario-nya Tuhan. Kalau kita yang pertama, sungguh-sungguh mendengar suara Tuhan. Yang kedua, ketika kita sudah mendengar, kita taat mendengar suara Tuhan. Yang ketiga, sikap dan karakter kita. Begini, jangan fokus pada berkat. Jangan fokus pada bagaimana caranya supaya saya mendapat janji-janji itu dengan cara-cara yang bukan daripada Tuhan. Janji Tuhan akan tergenapi bukan dengan cara-cara yang di luar dari Tuhan. Abraham pernah gagal karena berusaha menggenapi janji Tuhan dengan memilih Hagar sebagai istrinya sehingga lahirlah Ismail. Kalau kita mengejar janji Tuhan dengan cara kita, maka buah dari mujizat itu adalah prematur. Kalau kita mengejar janji Tuhan dengan mendengar, setia, taat, menjaga hati, menjaga hidup, tidak mengejar dengan kekuatan kita sendiri, maka satu saat nanti waktu Tuhan pasti yang terbaik. Daud menerima janji Tuhan, dia diurapi menjadi Raja Yehuda. Dan Daud juga kemudian mendapat dukungan dari seluruh bangsa Israel oleh karena skenario-nya Tuhan. Saudara, hari ini saya mau katakan, kalau hari ini engkau berpegang pada skenario-nya Tuhan, jangan mengejar kemudian engkau menggenapi janji Tuhan dengan cara kedaginganmu sendiri. Banyak orang mengawali dengan roh, kemudian mengakhiri dengan daging. Dia menerima pengurapan, dia menerima janji Tuhan. Engkau akan ditempatkan sebagai gembala sidang di tempat ini. Itu pengurapan dari Tuhan. Itu janji Tuhan. Tapi apa yang terjadi? Akhirnya kita menggagalkan panggilan tersebut karena kedagingan kita yang muncul pada waktu kita menuju untuk menggenapi panggilan Tuhan. Nah, saudara yang diberkati, waktu Tuhan selalu yang terbaik, cara Tuhan selalu yang terbaik, skenario Tuhan selalu yang terbaik. Jadi jangan salah. Kalau kita menyisipkan rencana kita sendiri di dalam skenario-nya Tuhan, kita pasti akan gagal. Saul melakukan kesalahan fatal itu. Dia sejak awal diurapi oleh Tuhan, tetapi dia menyisipkan skenario Tuhan. Dia tidak bergerak lagi dengan skenario Tuhan. Dia tidak bergerak lagi dengan caranya Tuhan. Yang harus pahami saudara, cara kerjanya Tuhan. Dia unik. Seperti sebuah perkemahan, berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, tidak permanen, tapi selalu mengikuti instruksi dan perintah Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan di dalam Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Kalau kita mau mengikuti skenario-nya Tuhan, ikuti Mazmur 119 ayat 105. Firman Tuhan adalah pelita. Cahaya pelita itu saudara, dia hanya beberapa meter langkah kita bisa melihat. Pelita Tuhan, itu jangkauan cahayanya itu hanya beberapa meter. Kenapa? Tuntunan Tuhan itu step by step. Visi Tuhan itu jauh ke depan. Tetapi tuntunan langkah Tuhan lewat firman Tuhan itu step by step. Listening by listening. Step by step, listening and then moving forward. Step by step engkau melangkah. Waktu perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah Kanaan, kenapa mereka berpindah-pindah? Padahal mereka tahu tujuannya di Kanaan. Kenapa mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain? Itu step by step. Karena itu, firman Tuhan pelita bagi kakiku, yang hanya menerangi itu beberapa jejak langkah ke depan, supaya ketika kita sampai di jejak langkah ke depan, kita tunggu lagi Tuhan. Kita tanya, what happened? What are we going to do, Lord God? Setelah kita dengar, kita melangkah lagi. Setelah kita dengar, kita melangkah lagi.
Firman Tuhan bukan mercusuar dalam kehidupan kita, tetapi pelita bagi kaki kita. Supaya setiap hari, step by step, melangkah demi langkah. Jadi saudara, jangan puas engkau mendengar firman satu kali dalam 1 minggu. Ini buat 1 minggu punya. Saya dengar firman Tuhan itu kan buat 1 minggu punya. Nanti setelah 1 minggu saya dengar lagi di gereja. Gak seperti itu, brother. Gak seperti itu, sister. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kalau engkau mau berhasil dalam skenarionya Tuhan, kenapa Tuhan pakai camping? Kenapa Tuhan pakai kemah? Kenapa Tuhan pakai pelita? Karena Tuhan mau. Kamu harus dengar Tuhan itu step by step, bukan langsung. Memang dia telah memberikan visi, kamu akan jadi raja. Tapi caranya nggak gitu juga, Saul. Nggak gitu juga kalau kamu mau meraih kemenangan, langsung terabas-terabas. Nggak gitu, saudaraku. Kalau setiap hari engkau harus tunggu duduk di kaki Tuhan. What happened? Apa yang aku harus lakukan hari ini? Tunggu duduk di kaki Tuhan. Jadi jangan salah, jangan sombong, jangan congkak. Kesalahan fatal terbesar Saul adalah tidak mendengarkan suara Tuhan. Hari ini kalau engkau dipilih Tuhan untuk diurapi oleh menjadi seorang hamba Tuhan yang hebat, tapi engkau enggak sinergi dengan skenario-nya Tuhan. Engkau enggak punya waktu menunggu menantikan Tuhan step by step, apa yang petunjuk Tuhan step by step, engkau akan gagal. Makanya tiap hari, amin. Tiap hari nantikan Tuhan dan engkau akan melihat, engkau akan melekat dengan skenario-nya Tuhan. Jangan sombong. Dengar firman Tuhan tuh seminggu sekali, dengar firman tuh 1 tahun 1 kali. Oh, saya kan sudah dilantik, saya sudah diurapi jadi hamba Tuhan. Saya sudah diurapi itu tahun 2001, saya sudah dilantik, saya sudah dengar suara Tuhan. Hey, Saul juga diurapi. Saul juga diurapi dari buli-buli. Daud diurapi dari tanduk binatang yang meneguhkan dia sebagai raja. Dan apa yang terjadi? Untuk menuju menjadi raja itu nggak gampang, saudara. Ada proses. Jangan sombong kalau sudah diurapi. Jangan sombong kalau udah dilantik. Kamu jabatanmu apa di gereja? Wah, saya di Sunodo saya apa gitu ya. Saya penatua apa gitu. Sudah dilantik, ya kan? Jadi satu pelantikan untuk selama-lamanya. Nggak gitu, saudara. Pekerjaan Tuhan nggak gitu, saudara. Engkau diurapi di awal. Tetapi untuk engkau menuju kepada tujuan Allah. Step by step, moving forward, listening God, day by day after day, war after war, hari demi hari. Jangan sombong kalau engkau sudah dilantik. Banyak sekali pelantikan. Hari-hari dilantik, tiap hari dilantik, tiap hari diurapi. Tapi hasilnya apa? Nggak melekat dengan skenarionya Tuhan. Saudara, orang yang tidak melekat dengan skenarionya Tuhan, tanpa dia sadar, dia pikir dia masih dilantik oleh manusia, dia pikir masih diteguhkan oleh pengurapan yang ada pada dia, tahu-tahu sudah seperti Saul. Saul, apa yang terjadi dengan Saul? Saul itu sampai ke roh peramal pun, roh pencari arwah pun dia pergi. Karena apa? Udah nggak mendengar suara Tuhan. Hati-hati kalau jadi hamba Tuhan. Ternyata jabatan apa? Gembala sidang. Tapi suara Tuhan nggak pernah dengar lagi. Akhirnya cari kepada roh-roh tenung, roh-roh peramal, roh yang memanggil arwah-arwah. Secara tidak sengaja, orang yang sudah dilantik tapi tidak mendengarkan suara Tuhan, dia sudah tidak di skenarionya Tuhan. Hari ini saya mau katakan, waktu Tuhan selalu yang terbaik. Jadilah orang yang setia menantikan janji Tuhan, supaya pastikan engkau berakhir dengan skenarionya Tuhan, tidak berakhir dengan kematian yang mengenaskan seperti Saul, kematian jasmani, kematian rohani. Saul seorang pemain kecapi, seorang pemegang senjata Saul. Dia ada di istana Saul sebagai seorang pemegang kecapi yang mengusir roh-roh jahat di dalam diri Saul. Namun satu ketika, dia akhirnya juga memakai mahkota yang sama, menjadi Raja Yehuda, kemudian dia akan menjadi Raja Israel. 1 Samuel 16 berkata, jangan pandang paras atau perawakan yang tinggi sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Kemudian disuruhnyalah Samuel menyuruh
Orang tua Daud menjemput dia, ia kemerah-merahan, matanya indah, parasnya elok, lalu Tuhan berfirman, bangkit, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya, berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Apakah roh Tuhan masih berkuasa dalam kehidupan saudara? Semenjak engkau dilantik jadi penatua, sejak engkau dilantik jadi syamas, sejak engkau dilantik jadi gembala sidang, sejak engkau dilantik jadi ketua, koordinator ini dan itu, masih ada roh Tuhan di atasmu? Kalau engkau berperilaku seperti Daud, Tuhan, hari ini aku harus kemana? Tuhan, hari ini aku harus pergi ke kota apa? Tuhan, haruskah aku berperang hari ini? Tuhan, apakah engkau akan memberikan kemenangan padaku hari ini? Tiap hari, duduklah di kaki Tuhan, mendengarkan suara Tuhan. Jangan sombong, dengar suara Tuhan 1 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali, dan berpikir engkau adalah orang yang diurapi. Nonsen, saudara. Skenarionya Tuhan, kalau kita taat membaca skenario Tuhan tiap hari. Firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku, step by step. Firman yang menerangi langkah kita. Tujuan sudah Dia sediakan. Hanya jalan menuju ke sana. Panjang, brother. Panjang, sister. Engkau harus setia dengan tuntunan di telingamu. Peka dengar suara Tuhan, jangan biarkan firman Tuhan gugur. Kemudian datanglah orang-orang Yehuda lalu mengurapi Daud di sana menjadi raja atas kaum Yehuda. Saudara yang diberkati, segala sesuatu akan indah pada waktunya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktunya Daud menjadi raja sudah ditentukan bukan oleh kuat dan gagahnya sendiri, tapi inisiatif Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin, Ia berjanji dan pasti menggenapi. Sekalipun ada proses, tetapi nantikan janji Tuhan, Ia pasti akan digenapi. Dan saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan sombong, engkau orang yang diurapi, berjalanlah setia, langkah demi langkah. Nantikan Tuhan. Habakuk 2 ayat 3 berkata, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya. Tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu. Sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Setia menanti ya, saudara, dengan pengurapan yang ada padamu. Firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, yang sungguh menerangi langkah kehidupan kita, langkah demi langkah. Cari Tuhan setiap hari, setiap saat, setiap waktu. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau memberkati orang-orang yang diurapi, yang hari ini mendengarkan firman Tuhan. Di mana ketika Engkau sudah memanggil mereka, Engkau meneguhkan, namun menjadi tugas kami untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Listening to God day by day, day after day, word after word, hari demi hari, dengan tidak bertangguh, kami menantikan Tuhan, setia menangkap skenarionya Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, dan tidak meninggalkan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Taat dan setia, dan jangan menjamah orang yang diurapi, supaya keberhasilan ada di pihak kami. Seperti Daud, indah pada waktunya dia menjadi Raja Yehuda, indah pada waktunya kami menjadi imamat yang rajani, berkuasa dan memerintah bersama-sama dengan Kristus hingga Maranatha. Yesus datang pada kali yang kedua. Terima kasih Bapa, kami terima berkat Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berjalan dengan penuh ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.